Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Info Codingan. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat peralatan kecerdasan buatan berbasis IoT, di mana pada kesempatan ini kita akan coba membuat peralatan untuk menghidupkan dan menyalakan lampu ya, dimana kita akan menggunakan modul yaitu ESP8266. Kita juga menggunakan aplikasi Synric Pro, Google Home, dan Google Assistant. Baiklah, untuk membuat peralatan perlengkapan ini kita akan memerlukan beberapa peralatan yang dibutuhkan, yaitu persiapannya. Yang pertama itu adalah modul modemku ESP8266 yang sudah ada WiFi modulnya ya. Yang kedua ada relay modul 1 channel. Yang ketiga kabel jumper female to female. Yang keempat kita juga harus register ke aplikasi Synric Pro. Yang kelima kita juga harus download dan setting Google Home ya. Yang keenam kita harus register juga untuk Google Assistant. Yang ketujuh kita persiapan steker, dudukan lampu, kabel, dan power supply ya 20. Yang ke-8 kita juga diperlukan lampu ya. Yang ke-9 kita juga dibutuhkan kabel data, tapi ini kabel data bukan kabel power, supaya pada saat upload program di Arduino ID-nya itu 3 error ya. Kita lanjut saja ke proses perakitan alatnya ya. Nah, di sini kita sebelah kiri kita terlihat itu ada modul untuk modemkunya ya, ESP8266 yang sudah support WiFi-nya. Nah, ini kita perhatikan itu ada wire atau jumper merah. Ini di pinnya PIN itu di modemkunya harus terhubung dengan relay modul yang PCC ya. Nah, ini PCC. Untuk di pin modemku ground itu yang warna hijau itu juga harus terhubung dengan relay modul 1 yang ground juga ya, GND. Sedangkan untuk pin D2, pin D2 ini harus terhubung dengan relay modul itu dengan in ya. Nah, untuk penentuan pin D2 ini kita harus sesuaikan dengan pin out dari modemku ESP8266. Nanti penjelasannya ada di selanjutnya ya. Nah, kita lihat untuk relay modul ya, untuk menghubungkan dengan steker dan lampu, pastikan untuk steker power kabel ya, kabel dengan terminal COM ini kita harus langsung ya, harus satu jalur. Sedangkan kalau dari mulai satu lagi, yang kabel satu lagi itu harus terhubung ke pin terminal ada di lampu, dan dari terminal lampu juga yang langsung ke nolnya ya. Nah, jangan sampai terbalik ya. Nah, bisa kalau terbalik tidak menyala. Ini rangkaiannya ya. Jadi kalau sudah lengkap begini itu dianggap cukup lah ya. Nah, untuk penentuan pin ini, pin outnya D2 ini kita di selanjutnya ya. Nah, ini untuk penentuan pin D2 di modemku. Nah, ini deklarasi Arduino-nya harus sesuai ya. Jadi pada saat deklarasi dari ini di Arduino ID-nya, relay pin satunya itu harus bernilai 4, karena di set kita tadi adalah pinnya ya, jumpernya dimasukkan ke D2 ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah kita rangkaian selesai, kita harus register ya untuk aplikasi Synric Pro, yang tujuannya adalah untuk mengkoneksikan dari peralatan tadi ya, kecerdasan tadi, dengan aplikasi Synric ya. Nah, ini dengan cara kita register menggunakan Google email kita ya, atau kita juga daftar boleh ya. Nah, ini kalau ini register, nah tuh kalau udah register nanti kita akan login ya. Nah, login, jadi kalau login sukses nanti akan terbuka aplikasi untuk
untuk Synrix-nya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, nah setelah itu kita kembali lagi ke. Nah, setelah sukses maka nanti di sini kita setelah masuk ke aplikasi Synrix itu kita akan register terkait dengan aplikasi dari Synrix sendiri ya. Aplikasi Synrix sendiri kita harus registerkan untuk home-nya ya. Jadi home-nya ini kita harus, misalnya kita add home dulu, add home ya. Default-nya ada home, jadi sini ada, kita create aja misalnya Lab IT ya. Kita create, tinggal di deskripsinya Lab IT, namanya di home ya. Nah, setelah itu kita juga create untuk modul ya. Nah, atau device-nya nih. Kita create device-nya di sini ya. Create device-nya. Nah, setelah misalnya add device, karena sini udah buat ya. Nah, ini tinggal ini saja. Jadi tinggal add device, nanti tinggal masukkan namanya, description-nya, room-nya, default-nya ya. Nah, ini juga keterangannya, dan ini keterangan last connected kalau kita sudah pernah connect ya. Nah, ini jarak kode ya. Jarak kode ini bisa nanti digunakan untuk mengenerate kode yang akan digunakan di Synrix ya. Dari sini kita klik aja, nanti tinggal dimasukkan JPIS-nya ya. Kita misalnya nanti itu D2 ini di sini akan nanti pada saat kita generate nanti akan kita download ya. Nah, download itu bisa gunakan untuk membuat kode di Arduino ID-nya ya. Nah, juga di sini ada pada saat nanti diregistrasi itu ada namanya kredensial ya. Kredensial ini nanti ini harus ya. Ini harus sama di kode Synrix-nya ya. Kode Synrix di Arduino ID ya. Ya tinggal di copy saja ya. Kalau udah copy, nah, tampilannya nanti itu akan seperti Arduino ID yang ini ya. Nah, jadi ini tadi kalau kita langsung dari generate ya, ini akan tampil nanti pada saat itu passwordnya harus sama ya. Ini password WiFi, password SSD-nya ya, nama SSD-nya sama APK-nya, API secret-nya ya. Nah, nomor PIN-nya ini juga harus sama ya dengan yang di JPI set yang dideklarasikan itu ya. Terus juga baud rate-nya ya. Nah, ini kira-kira nanti tampilannya gini. Nah, terus juga ini sebelum upload ini harus pastikan ya, bahwa nah ini untuk botnya ya, botnya kita harus menggunakan ya, misalnya pakai nodemku ini harus nodemku ya. Nah, ini nodemku. Terus juga untuk potnya, potnya harus sesuaikan dengan kita gunakan potnya ya. Nah, supaya tidak error ya. Jadi kalau sudah selesai tinggal upload saja nanti ya. Tuh. Nah, itu. Nah, tadi ini contohnya ya. Jadi kalau udah selesai, nah tadi untuk membuat penjelasan terkait jarak code kayak gini ya. Jadi pada saat kita mengenerate jarak code ini harus diklik dulu tadi ya. Klik dulu lampunya. Jadi misalnya kita device lampu 1, ini klik dulu baru kita di-generate GPS-nya ya. Nah, ini dipasang, masukkan nomor GPS-nya harus nomor 4 ya, karena kita pakainya untuk pin-nya D2 ya. Nah, itu yang tadi ini penjelasan terkait ini harus yang sama ya. Yang warna kuning yang tadi di Arduino ID itu harus sama yang kode ini ya. Nah, sebelum diupload tadi penjelasan juga bahwa kita pastikan bahwa ini ya, library Synrix-nya terinstall di Arduino ID ya. Nah, jadi di Arduino ID harus terlihat Synrix-nya ya. Jadi di Arduino ID harus ada Synrix. Jadi di device manager ya, di device manager harus library-nya di library ya.
Jadi library-nya harus masuk ya, harus masuk gitu ya. Jadi sebelum di-upload ini harus library Synric-nya harus ada ya. Terus juga ini boot manajernya Nodemku 1,0 kita pilih contohnya ya. Portnya juga kita harus pastikan COM4. Terus pastikan WiFi dan password yang ada di dalam jaringan sama ya. Artinya pada saat nanti kita download pada saat kita bisa generate kode dari Synric, pastikan itu WiFi dan passwordnya dalam sudah sama ya dengan atau dalam satu jaringan ya. Nah, kalau dia lengkap kita tinggal upload saja ya. Nah, upload dan pastikan uploadnya sukses ya. Kalau tidak sukses berarti nanti itu koneksinya akan error ya. Nah, jadi nanti bisa terlihat di di Arduino ID-nya nanti itu pas saat kita cekkan ya. Nah, ini misalnya COM-nya tidak available nanti harus jadi kalau nanti pada sini karena ini kita tidak konekkan ya. Nah, jadi harus ininya terkoneksi ya, terkoneksi. Itu nah, ini harus terhubung. Kalau misalnya udah terhubung kita upload ya. Nah, ini setelah terupload dan rangkaian tadi benar ya, maka kita akan coba ya mematikan misalnya lampu dan menyalakan lampu dari aplikasi Synric. Nah, jadi kalau nanti sudah terhubung benar, maka ini kita coba misalnya nyalakan lampu dari Synric itu akan menyala ya. Dari sini kita tekan turn on maka ada keterangan lampu menyala. Turn off juga akan keterangan sebagai lampunya mati gitu ya. Itu nah, selanjutnya kalau sudah tadi secara fungsi terhubung dengan Synric, maka kita harus download dan buka aplikasi Google Home ya. Nah, tujuannya untuk membuat aplikasi Synric ini dengan Google Home ya. Nah, berikutnya jadi kita buka aplikasi Google Home-nya dan kita setting untuk atau di setel ya. Di sini ada namanya perangkat. Nah, di perangkat sini kita setting masukkan nama ininya, ruangannya ya, misalnya kita camain lab IT ya. Nah, setelah lab IT, terus perangkatnya pasti akan terdetek ya. Nah, lab IT ya. Saya lampu 1 ya. Nah, kita tekan tombol kompatibel dengan Google Home ya. Nah, di sini klik ya. Nah, kita berikutnya kita akan cari atau search di ini di layanan tertaut itu misalnya kita Synric Pro, Synric Pro. Nah, di sini kalau sudah perangkat ini kita klik ya. Nah, itu biasanya kita akan coba untuk login dulu ya. Login sesuai dengan user dan password yang pertama register kita di Synric ya. Nah, kalau udah selesai kita langsung ke berikutnya. Nah, berikutnya kita akan coba berikutnya terkait dengan aplikasi Google Asistennya ya. Google Assistant kita akan coba menyalakan dan mematikan dengan menggunakan suara ya, dengan menggunakan Google Assistant. Nah, contohnya ini kalau sudah terdeteksi, artinya pada saat kita bicara nama lampu 1, maka akan ini lampu 1 tampil di sini misalnya. Misalnya kita nyalakan lampu 1, maka akan lampu satunya akan terbaca ya. Kalau misalnya terdeteksi berarti kemungkinan di Google Home-nya ada yang belum tersetting dengan benar ya. Itu bisa dicek ulang lagi di setting Google Home ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah benar semua, kita coba tes ya. Jadi hasilnya setelah misalnya ini sukses settingan di Google Home-nya dan Google Assistant kita akan coba, maka kira-kira tampilannya adalah seperti berikut ya. Nah, sebagai berikut. Nah, jika misalnya mematikan, menyalakan, sukses, maka akan tampil seperti berikut.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi untuk mensupport channel ini tolong dibantu like, subscribe dan share-nya ya, supaya channel ini terus berkembang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.